Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asitara Amelia Kofidah, NIM 1912142. Di sini saya akan melakukan proses data menggunakan aplikasi RapidMiner. Nah, kita memiliki sebuah problem statement. Yang pertama adalah sebuah organisasi ingin memberi subsidi bagi masyarakat berdasarkan pendapatannya. Yang kedua, mendapatkan data pendapatan yang akurat adalah hal yang sulit. Organisasi tersebut memiliki kumpulan data yang cukup besar yang berisi informasi demografi, finansial, dan pendapatan. Yang terakhir, organisasi tersebut menginginkan sebuah sistem klasifikasi pendapatan untuk setiap orang. Objektifnya, gunakan data yang ada untuk membentuk model klasifikasi yang akurat, simplifikasi penggunaan fitur yang diperlukan tanpa mengorbankan akurasi. Gunakan model korelasi untuk dapat melakukan seleksi fitur. Frameworknya, lakukan eksplorasi terhadap data, lakukan preprocessing terhadap data jika diperlukan. Metode yang digunakan adalah logistic regression, random forest, dan KNN. Dan di sini kita sudah memiliki sebuah data dengan nama income. Kita akan buka di Excel. Nah, akan menampilkan seperti ini, memiliki kolom umur, tipe pekerjaan, tipe pendidikan, status pernikahan, pekerjaan, hubungan, ras, gender, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan buka ke aplikasi RapidMiner. Nah, yang pertama di sini saya akan menggunakan metode yang pertama terlebih dahulu, yaitu metode logistic regression. Yang pertama akan saya lakukan adalah saya akan menggunakan operator read CSV, karena file yang ada di kasus kali ini yaitu merupakan tipe file CSV. Kita klik dua kali di sini. Selanjutnya kita pilih di mana kita meletakkan file tersebut. Ini namanya file income CSV. Kita next. Maka akan menampilkan spesifikasi data format spesifikasi dari format data yang kita miliki. Kita next. Dan di sini ada format your kolom, yaitu format kolom yang kita miliki. Dan di sini saya akan mengubah yang pertama adalah rename kolom di kolom umur. Di sini akan saya ubah menjadi age. Lalu saya oke, tipe datanya sudah benar integer. Lalu selanjutnya adalah ras. Akan saya ubah namanya menjadi ras. Lalu kita oke. Selanjutnya adalah gender. Di sini saya akan mengubah role gender menjadi ID karena ini tidak akan kita olah. Dan salsat atau salary status gaji akan saya ubah menjadi label. Ini akan menjadi patokan kita. Apakah orang yang memiliki gaji di bawah 50.000 dan orang yang memiliki gaji di atas 50.000 berhak mendapatkan bantuan tersebut dari pemerintah? Jika sudah, maka selanjutnya kita finish. Selanjutnya kita akan menggunakan operator split data. Kita taruh di sini, kita hubungkan terlebih dahulu. Kita klik dua kali. Di sini saya akan mengatur rasionya. Yang pertama adalah 0,6 dan bawahnya 0,4 atau bisa disebut 60% dan 40%. Lalu kita oke. Dan di sini kita masukkan operator metodenya yaitu logistic regression. Kita taruh di sini. Kita hubungkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencari apply model. Kita hubungkan split data, kita hubungkan di sini. Mode logistic regression kita hubungkan di sini. Kalau sudah, kita terakhir adalah performance karena di sini adalah kita mencari performance-nya. Kita taruh di sini. Kita hubungkan.
Nah, jika sudah, maka akan kita run. Jika prosesnya sudah selesai, maka akan menampilkan result hasilnya. Di sini ada example set apply mode. Hasil apply mode-nya dengan prediksi salary status atau status gizi. Kita akan urutkan dari yang paling besar confidence-nya. Ini sudah lumayan sesuai sih keadaan sebenarnya dan prediksinya. Kita akan lihat performance-nya itu 84,66%. Nah, cukup tinggi, namun kita akan mencoba dengan rasio yang berbeda. Kita akan coba untuk mencari nilai yang paling tinggi. Kita akan coba 70%, di bawahnya 30%. Kita oke. Kita run, kita tunggu hasilnya. Kita sudah bisa melihat resultnya. Kita urutkan dari yang paling besar. Kita lihat performance-nya berapa. Ternyata performance-nya adalah 84,81% lebih tinggi daripada yang tadi. Apakah semakin tinggi rasionya akan semakin besar memberikan performance? Kalau iya, kita akan mencoba yang paling tinggi yaitu 90%. Di bawahnya adalah 10%. Kita akan coba, kita oke, kita run. Apakah hasilnya lebih besar daripada rasio 70 dan di bawahnya 10%? Kita akan lihat. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini kita sudah bisa melihat hasilnya. Kita akan lihat performance-nya. Sebelumnya kita akan urutkan confidence-nya. Confidence less than or equal to 50.000, itu di bawah 50.000. Prediksinya dengan hasil yang sebenarnya itu benar-benar sesuai, namun performance-nya adalah 84,11%, lebih kecil daripada rasio 0,7, bawahnya 0,03. Nah, berarti bisa kita simpulkan pada metode logistic regression, performance yang paling tinggi adalah dengan menggunakan rasio 70/30%. Nah, kita kembali ke desain. Kita akan hapus metodenya. Kita hapus. Kita akan mencari metode random forest. Kita ketik di sini random forest. Nih, sudah ada. Kita taruh sini. Kita hubungkan split datanya. Kita hubungkan ke apply mode. Nah, di sini split datanya kita ubah terlebih dahulu. Kita akan mencari dari rasio yang paling kecil terlebih dahulu, yaitu 6/4. 60/40%. Oke, kita jalankan. Berapa hasil performance-nya? Nah, kita sudah bisa melihat hasilnya di sini. Sepertinya tidak terlalu sesuai. Kita lihat performance-nya berapa. Performance-nya adalah 85,76%. Lebih besar daripada metode yang pertama, yaitu logistic regression. Kita akan cari lagi dengan menggunakan rasio yang berbeda. Maka semakin besar rasionya akan semakin besar performanya. Kita lihat. Kita ganti dengan 7/3. Kita run. Di sini kita sudah bisa melihat resultnya. Kita urutkan confidence-nya dari yang paling terbesar. Performance-nya berapa nilainya? Ternyata memiliki hasil akurasi 85,72%. Lebih kecil daripada hasil yang rasio 6/4. Berarti kita simpulkan semakin tinggi rasionya tidak menjamin semakin tinggi performance-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan metode yang terakhir, yaitu metode KNN. Kita hapus terlebih dahulu random forest-nya. Kita hapus. Kita akan mencari metode KNN. Nah, metode KNN ini ketika di run itu prosesnya memakan waktu cukup lama. Kita hubungkan dulu split datanya.
ketahuan ke apply mode-nya. Kita ubah split datanya dari yang paling kecil terlebih dahulu, 60, bawahnya 40. Kita oke, kita akan run. Di sini membutuhkan proses yang lumayan panjang. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah bisa melihat hasilnya, hasil resultnya. Kita akan urutkan confidence-nya, jadi yang paling tertinggi. Berapa nilai performance-nya? 83,34% akurasinya. Kita akan coba lagi mengubah rasionya, rasio yang paling tinggi. Apakah nilai performance-nya lebih besar? Kita akan coba langsung mencoba 9/1 karena prosesnya memakan waktu lama. Kita langsung aja kita run, kita tunggu prosesnya. Di sini kita sudah bisa melihat hasil resultnya. Seperti biasa kita urutkan dari yang paling tinggi, itu 1. Setelah itu kita lihat performance-nya, yaitu 83,42%, lebih tinggi daripada rasio yang 6/40, 60/40. Jadi bisa kita simpulkan semakin tinggi rasionya berarti semakin besar juga hasil performance-nya. Dari ketiga metode yang sudah kita lakukan tadi bisa disimpulkan metode yang paling tinggi performance-nya adalah metode random forest dengan rasio 0,6, bawahnya 0,4 atau 60%/40% dengan akurasi performance 85,76%. Sekian video dari saya. Apabila banyak terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.